Baik, langsung saja, bisa aku mulai ya teman-teman. Oke, selamat sore. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Insya Allah baik, Kak. Biasa. Oke. Oke. Hari ini kita masuk ke sesi terakhir gitu ya. Saat ini kita masuk ke sesi terakhir di mana teman-teman akan menjadi alumni semester gitu ya, pada semester sebelumnya dan juga, di sini teman-teman akan mendapatkan laporan kinerja dari Cendekiaksara berdasarkan implementasi yang sudah teman-teman lakukan, seperti itu. Jadi pada hari ini, itu akan ada sosialisasi dan juga penerimaan KHS atau kartu hasil studi, gitu ya, dan juga hari ini adalah penutupan semester, teman-teman. Jadi nanti diusahakan teman-teman bisa mengikuti dengan baik untuk kegiatan hari ini dan juga jika ada informasi ataupun hal yang ingin ditanyakan bisa ditampung dulu di kolom pesannya teman-teman. Oke, aku mulai. Jadi pada hari ini gitu ya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan evaluasi kuantitatif, kemudian juga analisis nilai akhir, dan juga proyeksi kurikulum berkelanjutan. Jadi nanti akan ada laporan kinerja di generasi 1, generasi 2, dan juga nantinya yang akan masuk ke generasi ketiga dan juga yang akan menjadi semester 3 nantinya gitu ya. Oke, yang pertama, bagian pertama kita akan menganalisis terkait dengan demografi dan juga survival rate atau hasil kinerja ya. Bahwasanya pada retensi data generasi pertama, khususnya sekarang di semester 2 ya, total teman-teman yang diterima pada awal semester 2 lalu adalah 10 siswa yang sudah berhasil menyesuaikan ya atau sesuai dengan aturan yang bisa lanjut ke semester kedua gitu ya, itu yang diterima hanya 10 siswa. Kemudian yang hingga akhir yang sampai saat ini masih bertahan itu tersisa 6 siswa, di mana 4 siswa lainnya yaitu cuti, mengajukan cuti dan juga untuk satu siswa dinyatakan gugur atau terpaksa kita drop out karena tidak memberikan atau tidak ada kontribusinya setelah kita terima dan juga tidak ada konfirmasi yang diberikan kepada pihak kita, maka dengan tegas kita akan melakukan drop out seperti itu. Kemudian, jika kita analisis data generasi pertama, adanya penurunan jumlah adalah hasil langsung dari ketatnya standar kurikulum tingkat lanjut. Siswa yang bertahan adalah mereka yang memiliki daya juang tinggi. Oke, jadi maksudnya adalah teman-teman yang berhasil diterima dari awalnya adalah 30 siswa yang kita terima, kemudian terpotong ya, atau yang berhasil lulus di semester 1 itu hanya 10 siswa. Nah, di situ kita melakukan regenerasi ataupun perubahan kurikulum dan juga standar ketentuan nilai, sehingga didapatkan bahwa nilai yang berhasil masuk ya, yang berhasil kita dapatkan itu hanya 10 siswa saja. Jadi yang 20 siswa dinyatakan gugur, sebenarnya tidak gugur, mereka masih bisa melanjutkan atau mengulang di semester 1, tapi kebanyakan dari mereka memilih untuk memundurkan diri atau undur diri saja. Oke, jadi ini adalah hasil demografi dan juga survival rate untuk generasi pertama ya. Untuk anak-anak generasi pertama apakah sudah hadir di sini? Adakah perwakilan dari anak-anak semester 2? Bisa raise hand atau bisa uh, mereaction mungkin? Tidak ada? Ada ya mungkin ya.
Oke, kita lanjut saja. Oke, selanjutnya ke demografi dan juga survival rate pada generasi kedua, yang saat ini semester 1 gitu ya. Yang berhasil diterima waktu itu ada 35 siswa. Kemudian dari 35 siswa itu setelah sampai pada babak akhir ini ya, sampai penerimaan KHS ini yang bertahan hanya 19 siswa atau tingkat kelulusan hanya sebesar 54%. Ini sangat ya ada peningkatan, namun ini cukup menghiraukan ya, karena lumayan banyak, hampir 56%-nya tidak bisa, 46%-nya tidak bisa melanjutkan atau gugur. Kemudian 6 siswa itu mengundurkan diri. Jadi pada awal masa studi ya, sejak semester 1 awal, minggu 1 sampai sebelum UTS, kebanyakan dari mereka memilih untuk mengundurkan diri, dan juga sisanya itu tidak ada kabar, tidak ada konfirmasi, ataupun juga mungkin mengundurkan diri secara diam-diam seperti itu. Dan analisisnya kita baca bahwa tingkat survival lebih dari 50% untuk penulis pemula merupakan metrik yang sangat positif dan juga membuktikan kurikulum dapat diterapkan dengan baik. Oke. Jadi pada semester 1 atau generasi kedua, kita melakukan bedah kurikulum dan juga sudah kita terapkan kepada teman-teman terkait dengan metode ajarnya. Kemudian teman-teman juga mendapatkan elektronik atau buku elektronik ya untuk bisa dipelajari. Kemudian juga tingkat kesulitan dari penugasan dan lain sebagainya itu sudah diatur berdasarkan penilaian atau rubik penilaian dan juga kesesuaian dengan kurikulum seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman dari generasi kedua atau semester 1 boleh perwakilannya resen atau reaction ya. Kalian berhasil sampai di tahap ini gitu ya. Sampai di tahap dimana teman-teman yang lain tidak bisa menjadi salah satu dari kalian di sini, tapi kalian bertahan, itu luar biasa. Oke, kita lanjut ke akumulasi populasi. Jadi setelah diakumulasikan ya teman-teman antara semester 1 dan juga semester 2, itu total siswa yang berhasil kita pertahankan itu hanya sebesar 25 siswa. Dan itu angka yang sangat sedikit sekali teman-teman. Dari total target kita pada tahun 2025 kemarin adalah sebanyak 130 siswa, namun kebanyakan dari mereka tidak bisa bertahan dan juga terpaksa mengundurkan diri, sehingga siswa yang bisa kita terima atau bertahan sampai tahap terakhir ini hanyalah 25 siswa, di mana terdiri dari 6 senior dan juga 19 junior. Diberitakan bahwa 25 orang inilah yang menyumbang 100% data penyelesaian tugas mingguan dan juga ujian periode ini. Jadi apakah 25 siswa ini, apakah ada lebihnya? Sebenarnya ada lebih sampai 30 siswa yang masuknya tuh masih aktif gitu ya, yang masih dikatakan ikut kelas ataupun juga masih mengerjakan tugas, tapi 25 siswa ini dinyatakan sesuai karena mengerjakan seluruh penugasan mingguan dan juga mengerjakan ujian, seperti itu. Jadi, ketika sudah akhir semester ini, teman-teman belum menyelesaikan tugas-tugas atau teman-teman juga belum mengikuti ujian, itu akan dinyatakan gugur atau nanti bisa mengulangi di semester yang sedang diampu, seperti itu. Oke. Masuk ke bagian 2, yaitu pada metrik penugasan dan kuis nih. Kemarin kita sudah analisis ya teman-teman bareng-bareng. Persentase kepatuhan 100%, ini peningkatan yang lumayan pesat. Pada generasi pertama didapatkan hanya sekitar tidak ada 60% ya, hanya sekitar 52 atau 56% yang mengerjakan tugas teman-teman. Jadi
untuk peningkatan sekarang di semester 1 dan 2 atau generasi 1 dan generasi 2 itu peningkatannya cukup pesat hingga 100% kepatuhan penugasan, di mana tingkat penyelesaian tugas mingguan itu 100% ya teman-teman, diterima. Jadi 25 siswa ada nilainya semua, ada hasilnya semua gitu ya, nilainya keluar, kemudian nilai rata-rata kumulatif ya. Dari hasil studi kita, dari hasil analisis kita dari tim cendikia itu mendapatkan hasil rata-rata kumulatifnya adalah 88/100. Ini kategori yang sangat memuaskan di mana bisa dikatakan kita membrandingnya itu cukup baik, berarti kurikulum yang kita terapkan sudah sesuai dan juga memberikan gambaran kepada teman-teman untuk bisa semakin baik lagi dalam meningkatkan pendidikan dan juga kemandirian teman-teman. Dari hasil analisis ini adalah konsistensi mingguan berbanding lurus dengan kelulusan akhir. Nah, sebenarnya memang ada dari teman-teman yang rajin mengerjakan tugas juga dan juga mengerjakan kuis juga, namun tidak bisa dikatakan lulus karena setelah kita setelah kita kejar ya untuk peningkatan nilai, ternyata tidak ada tanggapan, tidak ada pengerjaan atau peningkatan daya mutu dari nilai tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa siswa tersebut atau kami ataupun juga pengajar itu gagal dalam menerapkan kepatuhan tersebut kepada siswa tertentu. Jadi boleh kita kasih applause dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir dan juga sudah memberikan kontribusinya kepada kita, kepada cendekia, dan juga sudah menyelesaikan tugas pada sesi semester ini, teman-teman, ya. Oke, luar biasa ya. Ini menjadi salah satu acuan kita untuk terus mengembangkan pendidikan kita, kemudian informasi dan juga ilmu pengetahuan yang kita terima untuk bisa didapatkan secara baik oleh teman-teman semua yang ada di sini. Selanjutnya ada terkait dengan analisis kuis evaluasi. Kemarin teman-teman yang sudah sempat mengerjakan kuis ya, itu luar biasa karena sebenarnya kuisnya itu tidak aku kasih tahu ya. Jadi kuisnya memang sengaja aku diamkan di situ. Siapa tahu teman-teman yang ingin menambah pengetahuan, ingin menggocek pengetahuan lebih dalam lagi untuk bisa mengerjakan analisis kuis yang ada seperti itu. Dan didapatkan ada 3 sesi kuis yang aku tambahkan ya, ada 3 sesi. Dan juga untuk sesi pertama itu rata-rata nilai adalah 79, di mana partisipasinya adalah 18 siswa. Ini lumayan banyak ya. Kebanyakan ini dari tingkat semester 1. Kalau kemarin aku buka itu kebanyakan dari semester 1 dan itu mendapatkan 79, nilainya adalah 79. Nah, nilai 79 atau rata-rata 79 ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk peningkatan mutu nilai teman-teman. Jadi ketika nilai teman-teman ada yang di bawah nilai kumulatif kita atau ada yang misalkan nilainya 20, 50, itu nanti akan terbantu dengan nilai rata-rata ini. Jadi nanti ada 3 sesi teman-teman. 3 sesi ini ketika teman-teman mendapatkan nilai baik semua, akan berpengaruh juga di nilai rata-rata. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang sesi kedua. Oke, sesi kedua ini nilai rata-rata tertinggi teman-teman, didapatkan 83. Jadi partisipasinya itu ada 13 siswa, dan ini termasuk kategori terendah teman-teman pada sesi kedua. Dan pada sesi kedua ini, kenapa nilai rata-ratanya tinggi? Karena kebanyakan mendapatkan nilai yang hijau atau di atas rata-rata. 80, 90, seperti itu di sesi kedua ini. Jadi mulai ada peningkatan nih teman-teman. Pada sesi ini itu kebanyakan dari kalian sudah mulai memahami atau mungkin dari kuisnya sendiri ya yang bisa dipahami dengan baik seperti itu. Dan juga di sini itu nanti akan menjadi peningkatan di mana nilai kumulatif teman-teman itu bisa
ditingkatkan, seperti itu. Jadi tidak berpaku terkait, "Wah, nilai aku hanya 60, nanti bisa naik nggak ya?" Itu nanti kita, sesuaikan dengan rata-rata nilai yang teman-teman dapatkan, seperti itu. Selanjutnya, analisis untuk kuis evaluasi sesi ketiga. Didapatkan nilai rata-ratanya adalah 71, ini termasuk nilai terendah teman-teman. Dengan partisipasi siswanya cukup banyak atau tertinggi yaitu 19 siswa, ini banyak banget. Dan juga, berdasarkan hasil analisis soal itu tidak terlalu sulit, walaupun, soalnya termasuk analisis kasus, tapi, sesi 3 ini termasuk yang lumayan, eee, sedikit lebih baik ya atau mudah gitu ya. Namun ini ada penurunan rata-rata nilai dan juga, tadinya di sesi 2 kan ada peningkatan ya, dan ternyata setelah kita buka di sesi 3 ini, banyak sekali yang merah teman-teman. Jadi, alhasil ya nilai rata-rata yang didapatkan menjadi yang paling rendah, yaitu 71. Dan ini akan berpengaruh juga nih nanti di penilaian teman-teman. Dari ketiga, analisis tadi atau 3 nilai yang didapatkan teman-teman dari pengerjaan kuis itu, nanti kan nilai kumulatifnya kita kumpulkan nih. Kemarin kita sudah susun bareng-bareng sama tim, sudah kita masukkan juga nilai teman-teman dan juga teman-teman juga sudah mendapatkan indeks ya, sudah indeks penilaian semester, teman-teman juga sudah, dapat ya, dan hasil analisis ini juga sudah dimasukkan teman-teman. Jadi nilai ketiga kuis ini sudah dimasukkan ke dalam rapor teman-teman, seperti itu. Oke, untuk eksekusi ujian tengah semester atau UTS itu 25 siswa itu mengerjakan semua ya. Itu sudah kita analisis juga dan sebenarnya nilai UTS itu sudah kalian dapatkan sejak kalian mengerjakan UTS. Jadi, nilai UTS kan kalian muncul ya nilai UTS-nya, kemudian, ketika teman-teman submit atau teman-teman keluar, itu nilai UTS-nya sudah masuk ke sistem dan juga akan otomatis masuk ke nilai raport teman-teman. Jadi nilai UTS itu tidak bisa, diotak-atik teman-teman. Jadi nilai UTS itu nilai murni. Dan ketika nilai murni teman-teman itu baik, maka nantinya akan menjadi acuan di mana indeks penilaian semester teman-teman itu juga akan terlihat baik. Karena apa? Nilai UTS dan juga nilai UAS atau UAS itu menyumbang 30% teman-teman. Jadi UTS-nya UTS-nya 30%, kemudian UTS-nya 30%, kemudian UAS-nya juga 30%. Jadi, didapatkan bahwa nilai ujian itu 60% teman-teman. Ketika teman-teman, mengalami drop atau, down di bagian penilaian ujian, maka ini akan berpengaruh banget teman-teman. Makanya ketika ujian atau ketika melangsungkan UTS dan UAS itu teman-teman, bisa, dipastikan untuk belajar dengan baik ya, belajar dengan giat dan juga dipastikan, nilai pengerjaannya itu dengan benar teman-teman. Jangan terburu-buru karena waktunya diberikan banyak kan, ada waktu yang banyak, kemudian teman-teman bisa, melakukan evaluasi nih, misal teman-teman belum sesuai atau belum, eee, mendapatkan nilai yang baik, bisa nanti evaluasi, bisa mengerjakan kuis tadi dan lain sebagainya. Dan juga mungkin peningkatan di penugasan, karena penugasan itu sistemnya lumayan, ketat juga teman-teman, walaupun nilai teman-teman 100, tapi ini hanya menyumbang 5% saja teman-teman. Itu cukup mengganggu mungkin bagi teman-teman, tapi bagi kita itu adalah hal yang membantu banget ketika nilai UAS teman-teman, UTS teman-teman itu anjlok, seperti itu. Kemudian untuk evaluasi UTS adalah transisi pemahaman 25 siswa dari pengetahuan dasar maupun umum menuju praktik spesifik. Jadi, ketika teman-teman kemarin sudah mendapatkan ya, sudah mengerjakan terkait implementasi dan juga teori di UTS, teman-teman itu didapatkan secara, independen atau secara mandiri. Nah, nantinya itu akan berpengaruh di nilai UAS, seperti itu. Kenapa? Ya, di UAS ini adalah eksekusi terkait, implementasi terkait teori yang teman-teman pelajari selama 1 semester.
Dan ini didapatkan teman-teman sudah mengerjakan semuanya ya, 100% sudah, pengerjaan, kemudian, fokus evaluasinya adalah implementasi tingkat lanjut ya, bahwa kualitas naskah yang teman-teman sudah kirimkan kebanyakan sudah mulai ada peningkatan, sudah bagus dan juga sudah, memiliki alur yang runtut, kemudian dialog-dialog dan juga, kepatuhan-kepatuhan teman-teman itu sudah sesuai dengan, aturan dan juga ketika dibaca itu sudah bagus gitu, sudah bisa dinikmati dengan baik, seperti itu. Dan ini menunjukkan presentase peningkatan pada seluruh siswa gitu ya. Sebenarnya peningkatannya tidak banyak, tapi, kebanyakan dari teman-teman sudah mendapatkan nilai yang bagus dan itu cukup banget untuk kita, memberikan indeks, kumulatif yang baik ya teman-teman. Dan untuk UAS ini baru kemarin nih ya teman-teman mengerjakan dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin, mungkin memberikan masukan atau juga memberikan, mmm, apa ya, kata-kata gitu ya untuk UAS kemarin gitu, seperti apa sih rasanya gitu mengerjakan UAS dalam jangka waktu yang lumayan panjang dan juga menulis seperti itu, sudah ditentukan gitu alurnya seperti apa. Oke, mungkin ada perwakilan dari teman-teman generasi satu ataupun juga generasi 2 silahkan. Bisa raise hand, bisa open mic, atau mungkin bisa di kolom pesan juga tidak apa-apa. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Oke, berikut adalah oke baik, ada Tisa nih. Oke, maaf ya. Oke, kita bacakan dulu. Kesan waktu UAS dalam menulisnya sudah ada persiapan sebelumnya, jadi dapat lebih membantu. Oke, baik. Jadi sudah ada gambaran ya, sudah ada bahan bantuan untuk bisa sebagai bahan acuan seperti itu. Oke, ini merupakan peta transisi kurikulum di KHS ya teman-teman. Mungkin ini buat teman-teman yang nggak paham terkait dengan kuis sesi 3 atau analisis ya. Jadi yang sebagai acuannya itu adalah kuis terakhir itu sebagai bahan acuan teman-teman. Jadi kalau dalam peta penilaian itu ada yang namanya ada 3 transisi ya, transisi 1, 2, dan 3 dan sebagai acuan itu adalah di transisi 3. Jadi kita bisa menghitung indeks teman-teman, bisa menghitung nilai kemampuan teman-teman itu dari transisi ketiga. Kemudian untuk ujian itu yang diambil adalah transisi terakhir atau UAS. Jadi apakah UTS tidak berguna? Berguna, tapi nilai UAS itu yang menjadi acuan bagaimana nanti peningkatan kurikulum dan juga informasi terkait dengan pemahaman siswa itu akan masuk ke UAS seperti itu. Dan juga nilai UAS itu rata-ratanya adalah 88, jauh lebih tinggi dari kuis. Ini membuktikan siswa belajar dari kesalahan teori maupun dan juga mempraktikannya dengan baik di proyek akhir. Oke, jadi uh, ada peningkatan ya teman-teman, walaupun mungkin di kuis itu adalah teori ya, sedangkan di UAS itu adalah implementasi gitu. Jadi ada perbandingan, tapi tetap kita sebagai acuan penilaian seperti itu teman-teman. Semoga dapat membantu ya apa yang kita berikan gitu ya.
Oke, dan dari hasil Hall of Fame gitu ya, dari hasil penelitian, bukan hasil penelitian, hasil regulasi penilaian yang kita dapatkan untuk semester 2 gitu ya, peringkat 1 untuk UAS generasi 1 diraih oleh Ani Septiana dengan status sudah diperiksa dengan baik dengan catatan implementasi teknik advanced plotting dan juga packing yang nyaris sempurna dengan nilai final adalah 95. Weh, luar biasa Ani, keren. Ini luar biasa ya karena nilai nyaris sempurna yang 95 itu nilai yang bagus banget ya untuk sebuah karya yang bisa dianalisis. Luar biasa. Oke, ini semester 2, wah keren ya. Sebenarnya semester 2 yang lain juga keren-keren kok, nggak kalah keren karena persaingan di semester 2 tuh lumayan ya. Di peningkatan penilaian itu naik turun rata-rata penilaian di semester 2 itu cukup um, bisa dikatakan oke banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa itu luar biasa banget karena ini membuktikan bahwa hasil kinerja teman-teman, hasil belajar teman-teman itu nggak sia-sia. Seperti itu. Oke, lanjut ke Hall of Fame. Prestasi generasi kedua atau semester 1 di peringkat 1 UAS itu ada Isti Anissa yang satu sudah diperiksa dengan catatan adalah keunggulan pada orisinalitas premis dan juga sudut pandang. Dengan nilai akhir adalah 93. Wow. Ini keren ya, karena nilai 93 itu lumayan tinggi juga. Karena perbedaan sistemnya dari semester 1 dan semester 2 itu ada uh, gap ya, ada beberapa perubahan, tapi teman-teman luar biasa. Dan untuk semester 1 ini ada peningkatan atau peringkatnya itu peringkat satunya ada 2 gitu ya. Dan selain Isti Anissa, ada juga Dina Herawati gitu ya, catatan eksekusinya itu keunggulan pada teknik juga dialog yang berkarakter seperti itu. Oke, dengan nilai final 93 juga. Oke. Yeay, keren banget. Luar biasa ya teman-teman. Hasil kinerja teman-teman itu uh, sebanding gitu ya dengan apa yang teman-teman pelajari sebelumnya dan juga ini membuktikan bahwa teman-teman itu mampu loh untuk menjadi seorang penulis, gitu, seorang uh, siswa ya yang berkecimpung di dunia sastra ataupun juga di bahasa Indonesia seperti itu. Hall of Fame sudah kita uh, dapatkan ya, sudah diketahui teman-teman. Ada Kak Ani, ada Kak Isti, dan juga Kak Dina. Well, luar biasa. Oke, kalau tadi kita sudah Hall of Fame ya, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu 10 aturan emas cendekia aksara terkait dengan evaluasi karakter, konsistensi, dan juga tanggung jawab. Ini yang perlu teman-teman pelajari, ini yang perlu teman-teman perhatikan dengan baik ya, dengan sangat, karena ini akan membantu teman-teman di kedepannya, ketika teman-teman menjadi semester 2, semester 3, dan semester-semester lainnya gitu ya, itu akan menjadi acuan teman-teman baik banget gitu ya. Yang pertama adalah aturan pertama adalah konsistensi di atas motivasi, di mana menulis bukan menunggu mood, tapi membangun kebiasaan. Berdasarkan data gitu dari 25 siswa yang lulus membuktikan bahwa konsistensi menyetor tugas ya, meskipun berat, ini berat banget ya, melihat apa yang kita kejar-kejar nilainya ya, kita kejar banget nilainya itu emang berat ya teman-teman, mesti ada keengganan untuk mengirimkan tugas, tapi kita tetap kejar terus. Ini membuktikan bahwa teman-teman tuh bisa konsisten ya untuk mengerjakan tugas, itu mengalahkan mereka yang hanya mengandalkan mood di awal. Jadi 20 siswa yang gugur atau mundur itu termasuk kategori yang tidak bisa dimakzulkan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan konsekuensi seperti itu, konsistensi. Kemudian aturan yang kedua adalah selesaikan apa yang dimulai.
Naskah yang buruk bisa diedit, naskah yang kosong tidak bisa diapa-apakan. Jadi lebih baik mulai nulis aja dulu daripada nanti-nanti. Berdasarkan data, rata-rata nilai tugas 88, akumulatifnya ya, diraih karena siswa memilih untuk menyelesaikan draft mereka daripada terjebak pada perfeksionisme yang membuat writer's block. Oke, beberapa hasil penugasan teman-teman ya, kita baca, kita analisis, kita nilai bareng-bareng, dan didapatkan bahwa hasilnya ya memang apa adanya gitu. Ketika teman-teman menuliskan itu sesuai dengan pengetahuan teman-teman, apa yang teman-teman ketahui gitu ya. Namun ini memang ada beberapa yang menjadi catatan banget, dan dari tim itu mengacu banget bahwa beberapa dari teman-teman mengerjakan memakai artificial intelligence atau AI, tapi ya tidak apa-apa, kita maklumi untuk saat ini, tapi untuk kedepannya kita ingin perfeksionisme dari teman-teman, kita ingin pengetahuan dari teman-teman diterapkan langsung di sana, dan juga itu menjadi salah satu acuan kita untuk bisa menilai sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari, seperti itu. Sepakat teman-teman? Sepakat. Aturan yang ketiga adalah tanggung jawab komunikasi. Adalah komunikasi buntu berujung pada jalan buntu, gitu ya. Ketika teman-teman tidak mau membuka kesempatan, gitu ya. Sebagai contohnya adalah 3 siswa generasi 1 berhasil mendapatkan status cuti akademik karena mereka bertanggung jawab mengkomunikasikan kendala mereka kepada manajemen. Jadi ketika teman-teman merasa tertinggal, merasa tidak bisa mengikuti dengan baik, tapi teman-teman masih memiliki peluang atau masih ada keinginan untuk bisa belajar, teman-teman komunikasikan kepada aku, kepada wali kelas, kepada tim pengajar, untuk bisa mengkomunikasikan bahwa uh, nantinya gitu ya, saya belum bisa mengikuti kegiatan atau pembelajaran dengan baik. Jadi bisa mendapatkan cuti gitu ya. Cutinya seberapa lama terserah teman-teman. Asalkan teman-teman memiliki tanggung jawab untuk bisa kembali lagi bersama kita, itu kita dapatkan cuti. Tapi jika lebih dari 2 semester berturut-turut teman-teman tidak bisa hadir lagi, maka teman-teman akan di drop out atau akun teman-teman akan kita cancel atau akan kita hapus, seperti itu. Oke, lanjut ke aturan yang keempat. Anti-plagiarisme dan juga orisinalitas. Integritas penulis adalah nyawanya, nol toleransi untuk plagiasi. Oke, dari 25 portofolio UAS yang kemarin lolos gitu ya, yang pertama itu adalah uji orisinalitas. Benar teman-teman, jadi ketika teman-teman mengirimkan itu, kenapa strap doang ya nilainya? Iya, itu sedang masuk ke tahap uji orisinalitas teman-teman. Jadi ada sistem pengujinya yang akan menyesuaikan apakah nilai teman-teman ini sesuai, ataukah karya teman-teman ini sesuai, tidak copy paste ataupun juga tidak buatan AI dan lain sebagainya. Dan nanti akan menentukan bagaimana nilai teman-teman, seperti itu. Nah, jika nyatanya teman-teman tidak lolos uji orisinalitas, maka teman-teman selamanya gitu nilainya akan tetap strip gitu. Tapi tenang aja, itu karena sistem kami masih banyak perubahan dan juga masih turut untuk terus berkembang, maka nantinya kita akan tetap memberikan kelonggaran, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk belajar, seperti itu. Aturan yang kelima adalah keterbukaan terhadap kritik. Tinggalkan ego di luar pintu kelas ya. Jadi, misalkan ada siswa yang mendapatkan nilai kuis rendah 71 namun menerapkan feedback pengajar, tiba-tiba nih di penugasan A dia mendapatkan nilai 60, tapi ketika di penugasan selanjutnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi 85, itu masuk ke dalam feedback, yaitu nanti akan ada poin dan juga hasil sistem belajar teman-teman dari pengajar, seperti itu. Dan nantinya ketika di UAS kenapa mendapatkan nilai bagus banget, nah itu akan kita masukkan ke dalam penerapan feedback pengajar, atau nanti masuknya ke analisis bahwa nilai teman-teman ataupun teman-teman dalam memahami kritikan atau dari yang apa kita sampaikan di penugasan-penugasan itu dipahami dengan betul dan juga
diterapkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah disiplin tenggat waktu atau deadline. Di sini di industri nyata gitu, editor tidak menerima alasan. Jadi ketika teman-teman ingin menerbitkan sebuah naskah gitu ya kepada editor gitu, nantinya ketika teman-teman sudah di deadline tenggat waktunya hari ini, tidak ada alasan lain. Kepatuhan deadline 100% untuk UTS dan UAS itu menjadi syarat mutlak terbitnya KHS hari ini. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah mengerjakan UTS dan juga UAS ya dengan baik ya sesuai dengan deadline, itu menjadi salah satu hasil ya bahwa syarat teman-teman itu sudah terpenuhi seperti itu. Aturan yang ketujuh adalah membaca adalah bahan bakar gitu ya. Penulis tidak membaca adalah mesin tanpa bensin. Jadi dari teori yang sudah teman-teman pelajari ya, rata-rata kuis teori 83 itu di kuis yang kedua membuktikan bahwa siswa yang rajin membaca modul akan lebih mudah mengeksekusi tugas praktiknya. Oke, jadi ketika teman-teman mendapatkan elektronik ya, buku elektronik gitu ya, mohon dipelajari dengan dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena itu akan membantu banget untuk teman-teman mengerjakan tugas, mengerjakan kuis seperti itu. Apakah buku yang digunakan pengajar dan juga buku yang digunakan oleh siswa berbeda? Tidak, sama teman-teman. Pengajar itu menggunakan buku materi yang ada di perpustakaan, teman-teman juga menggunakan buku materi yang ada di perpustakaan, seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalkan lebih tahu dari apa yang disampaikan oleh pengajar, teman-teman bisa menambahkan, bisa berdiskusi dengan pengajar, seperti itu. Oke, selanjutnya detail adalah estetika. Ini khusus pada PUEBI ya. Ide brilian hancur oleh tanda baca yang berantakan. Nah, ketika teman-teman menerapkan hasil evaluasi atau hasil karya teman-teman dan dikirimkan ke kami gitu, itu sudah melalui beberapa penyesuaian terkait dengan PUBI juga atau IED. Evaluasi UAS menunjukkan penurunan angka typo dan juga kesalahan dialog teks secara signifikan dibandingkan saat UTS gitu. Jadi saat UTS memang kalian tidak implementasi menulis, tapi kalian mengerjakan teori di mana itu nanti akan menjadi acuan teman-teman memahami terkait dengan materi yang sudah disampaikan seperti itu. Aturan yang 9 adalah ketahanan mental atau resiliensi gitu ya. Penulis yang hebat adalah penulis pemula yang menolak untuk menyerah gitu ya. Buktinya pada 6 siswa generasi pertama membuktikan ketahanan ini dengan bertahan selama 2 periode berturut-turut hingga mencapai tahap akhir naskah. Ya, teman-teman generasi 1 sudah selama 4 bulan ya bersama kita, sudah akrab ya, sudah bagaimanapun kita sudah anggap sebagai teman sebaya, sebagai keluarga, bersaudara dan sebagainya. Kami apa ya, di sini gitu. Kita luar biasa lagi dari teman-teman generasi pertama gitu ya, membuktikan bahwa menjadi satu cara nantinya untuk yang semester 2 ya, yang besok ini ya, pada minggu pendaftaran semester 3 teman-teman akan masuk ke semester generasi 3, teman-teman akan masuk ke semester 3. Ini akan menjadi catatan teman-teman untuk benar-benar bertahan, karena pada semester 3 mental teman-teman akan benar-benar kita uji ya, bagaimanapun untuk bisa mencapai tahap akhir dari naskah teman-teman yang luar biasa, seperti itu. Oke, ini adalah aturan yang terakhir, hormati ekosistem belajar, di mana etika kepada pengajar teman sejawat itu sama pentingnya dengan kualitas tulisan. Sejauh ini tidak ada laporan pelanggaran etika atau SARA selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di kedua angkatan, karena kita masuknya ke tahap deep learning ya teman-teman, ada mindful, joyful, dan juga satunya lagi, ya pokoknya itu, terkait dengan kepatuhan teman-teman ya. Jadi menyenangkan, bisa dipahami, dan juga bisa diimplementasikan dengan baik, seperti itu. Etika ini sangat benar-benar dinilai ya. Kemudian
Pada bagian 5, kita akan mengevaluasi terkait dengan mata pelajaran eksata, yaitu evaluasi seni menemukan cerita. Ini fokusnya tingkat kelogisan alur, teman-teman. Hasil evaluasinya 90 siswa generasi kedua telah mampu beralih dari ide mentah menjadi kerangka alur 3 babak yang tidak memiliki plot hole. Seperti itu. Dan ini untuk generasi 2 saja, karena generasi 1 itu tidak ada mata pelajaran ini, teman-teman, tapi di rapotnya tetap ada nilai ini karena konfigurasinya itu sama dengan nilai ini. Sama halnya dengan seni menemukan cerita namun lanjutan, seperti itu. Kemudian seni menghidupkan dunia, yaitu parameter karakter 3 dimensi ya. Hasil evaluasinya adalah peningkatan signifikan dari karakter yang hanya nama menjadi karakter yang memiliki GMC, goal, motivation, dan juga konflik yang jelas. GMC itu mencakup nantinya tujuan karakter ini mau apa, motivasinya karakter bisa hidup bisanya seperti apa, dan juga konflik karakter yang membuat karakter itu berkembang, itu seperti apa, itu sudah mulai bisa diterapkan dengan baik, teman-teman. Selanjutnya adalah evaluasi terkait seni menjalin peristiwa, yaitu pengendalian tempo atau pacing, teman-teman. Pacing ya. Hasil evaluasinya adalah siswa generasi 1 di semester 2 terbukti mampu mengatur grafik konflik di babak tengah tanpa membuat pembaca bosan, dibuktikan dari nilai tinggi punya Ani Septiana. Wow, oke. Itu keren ya, karena di seni menjalin peristiwa itu alur babak 1, 2, 3, dan juga untuk semester 2 itu kan fokusnya di babak tengah ya, itu ada midpoint dan lain sebagainya, itu memang cukup menguras pikiran karena pada penugasan yang diberikan itu benar-benar mereka mepet deadline ya, jujur saja deadline-nya itu mepet banget mereka mengerjakan, dan keren sih teman-teman bisa bertahan ya, bisa nyesuai gitu ya. Selanjutnya adalah mata pelajaran terakhir, ada seni memoles naskah gitu ya, terkait dengan efektivitas kalimat terkait dengan pemborosan kata gitu ya. Hasil evaluasinya adalah penggunaan kata sifat pasif berkurang secara masif digantikan dengan action beats yang lebih kuat dan efektif. Jadi berhasil ya kita kerjakan ya bersama-sama bahwasanya di seni memoles naskah itu sebenarnya teman-teman tidak banyak belajar terkait hal yang pusing ya, karena evaluasi pada mata pelajaran ini tuh lebih ke praktiknya, kemudian teman-teman itu nantinya belajarnya itu seperti apa gitu, tuh sudah disesuaikan di sini gitu, dan ketika teman-teman ngedit naskah dan lain sebagainya itu sudah disesuaikan dengan evaluasinya seperti itu. Dan penggunaan kata sifat itu sudah kata pasif ya, itu sudah sesuai banget, dan juga di semester 2 itu perbanyak action beats, itu memang teman-teman dari semester 2 sudah menggunakan action beats semua yang luar biasa ya, walaupun tetap menggunakan dialog tag tapi action beats juga tetap digunakan dengan baik, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bagian ke-6, pembacaan KHS dan juga proyeksi. Kita akan rilis kartu studi, metrik, dan juga timeline akademik. Oke teman-teman, rilis kartu studi pada hari ini, rilis resmi kartu hasil studi dengan data 25 kartu hasil studi diterbitkan hari ini. Oke teman-teman, pada instruksinya diunduh melalui laman website siswa masing-masing pukul 15 WIB. Seharusnya tadi teman-teman sudah bisa mulai mengunduhnya. Tapi sekarang yuk kita sama-sama masuk ke halaman cendekia untuk bisa kita lihat apakah nilai teman-teman sudah masuk semua, apakah sudah bisa dilihat, apakah sudah bisa diunduh ya nilainya. Dan juga ini sudah beberapa siswa sudah berhasil mengunduh. Yang belum silakan untuk bisa cek di laman siswa ya teman-teman. Silakan yang belum bisa segera masuk untuk bisa diunduh ya. Oke, nah silahkan bisa komen nih apakah IPS-nya memuaskan, apakah nilai-nilainya memuaskan gitu ya. Bisa di kolom pesan ya disampaikan dengan baik ya. Apakah nilainya baik-baik saja gitu ya.
Kayak ada yang memuaskan, ada yang turun. Ya, tebak siapakah ada yang mendapatkan apakah ada yang mendapatkan, IPS tepat 400? Jika ada, aku akan kasih hadiah jika ada, gitu ya. Karena aku juga tidak tahu ya teman-teman adakah yang mendapatkan 400 ataukah tidak? Jika ada, oke. Oke, teman-teman sudah ya, ini sudah beberapa juga sudah masuk. Oh, udah banyak nih. Oke, aktivitas. Oke, yang belum download bisa di-download ya. Dan membaca metrik KS Anda adalah indikator dasar bagaimana teman-teman memahami struktur teori yang ada, kemudian indikator lanjutan, implementasi teori ke dalam naskah dengan data nilai rata-rata adalah 88 untuk menunjukkan mayoritas siswa berada di tingkat advance atau lanjut. Oke, dari 25, adakah yang mendapatkan IPS di bawah 2 atau 2.00? Adakah? Kalau sejauh ini sepertinya tidak ada ya dari hasil yang kita amati ya teman-teman dari tim dan juga yang sudah mengampu dari pengajar juga itu sebenarnya tidak ada dan menandakan bahwa teman-teman gitu ya teman-teman yang ada di sini yang hadir atau ke-25 teman-teman berhasil atau lolos untuk bisa lanjut ke semester berikutnya seperti itu. Keren banget. Yeay, selamat ya teman-teman. Semoga di semester berikutnya teman-teman bisa amanah ya, um, bisa terus berkembang, bisa menjanjikan ya apa yang teman-teman impikan untuk menjadi seorang penulis yang keren gitu ya. Itu bisa diimpikan di semester selanjutnya seperti itu. Oke, lanjut proyeksi kurikulum akademik. Pada proyeksi generasi pertama akan menuju semester 3, selamat ya yang teman-teman sudah berhasil menyelesaikan pendidikan di semester 2. 6 siswa generasi 1 dipromosikan ke tahap inkubasi novel, di mana akan ada gitu ya, proyek penulisan naskah panjang dengan logbook riset dan juga tahap penyelesaian 1 tahun. Luar biasa, selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil masuk ya, sudah berhasil menuju semester 3 kepada 6 siswa tersebut ya. Oke, pokoknya pertahankan ya kualitas teman-teman untuk bisa sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Kemudian untuk generasi kedua, selamat bisa menuju semester kedua dengan 19 siswa generasi kedua dipromosikan ke tingkat lanjut atau advance dengan fokus adalah pembuatan cerpen utuh dengan klinik teknis pemahaman PWB ekstra, dialog, dan juga pacing. Selamat untuk teman-teman generasi kedua, luar biasa. Wow, pokoknya aku bangga dengan kalian ya. Aku bangga dengan kalian, dengan apa yang sudah dihasilkan gitu ya. Timeline untuk transisi akademik, 7 Maret adalah hari ini teman-teman akan menerima KHS ya, sudah teman-teman terima hari ini. Kemudian pada 8 hingga 28 Maret teman-teman ada libur jeda akademik ya, libur jeda akademik 1 minggu. Setelah itu teman-teman akan cuti bersama terkait dengan lebaran dan lain sebagainya. Ya, termasuk dengan 16 sampai 22 Maret adalah libur lebaran teman-teman. Total jeda atau masa istirahat adalah 1 bulan sebelum kembali aktif teman-teman. Ya,
Itu jadi mulai besok teman-teman sudah boleh libur. Jadi tidak ada tugas ya, tidak ada teman-teman harus belajar gitu ya, tapi teman-teman libur selama 1 bulan seperti itu sebelum masuk ke KBM aktif. Begitu ya. Oke, ini untuk teman-teman persiapan generasi ketiga gitu kita akan melakukan pendaftaran dan orientasi pada 15 Maret. Orientasi pada tanggal ya, pada pendaftaran adalah 15 Maret. Jadi teman-teman yang mungkin punya adik, kakak, yang punya teman, yang punya saudara yang ingin bergabung, yang ingin diproyeksikan ya, ingin menjadi seorang penulis, boleh banget dikabarkan ya bahwa pendaftaran dibuka pada tanggal 15 Maret 2026. Untuk poster dan lain sebagainya itu menyusul nanti. Kemudian untuk orientasinya nanti akan disambung di tanggal 23 sampai 29 Maret gitu ya. Jadi apakah generasi 3 ada libur? Generasi 3 tidak libur. Yang libur adalah generasi 1 dan juga generasi 2. Target rekrutmen mencari bibit baru yang akan diuji konsistensinya menyusul 25 kesatria yang ada saat ini. Jadi dikabarkan juga ya, tolong dikabarkan bahwa kita hanya menerima 30 kursi atau 30 siswa saja, dan juga pastinya 30 siswa ini harus bisa belajar dengan baik terkait materi yang akan diajarkan. Jadi nanti ada seleksi dan lain sebagainya. Kick off periode baru terkait semua itu, teman-teman nanti akan masuk kembali atau akan kembali aktif di pembelajaran di semester selanjutnya pada tanggal 5 April 2026. So, selamat beristirahat, simpan draft kalian, tajamkan pena kalian, kita bertemu lagi di medan tempur literasi akhir Maret nanti. Cendekia Aksara, kawan bertumbuh. Yeay. Luar biasa banget ya teman-teman, pokoknya terima kasih banget yang sudah bertahan hingga saat ini, hingga bisa menjadi siswa yang akhirnya lolos atau sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan rubrik penilaian, dan juga sesuai dengan kriteria Cendekia Aksara. Seperti itu. Oke, masih ada 7 menit sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini. Aku memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan terima kasih, memberikan evaluasi, memberikan hal-hal yang mungkin ganjil buat teman-teman, boleh open mic, boleh kita sama-sama dengarkan bareng-bareng ya untuk edisi ngabuburit kita ya pada hari ini. Oke? Silakan aku berikan kesempatan kepada teman-teman. Luar biasa, dan kita tunggu. Silakan teman-teman. Aku menunggu seperti apa yang ingin teman-teman sampaikan, karena ini menjadi salah satu hal yang cukup krusial gitu ya. Ya, yang masih nggak nyangka, selamat ya. Selamat ya, selamat di semester 3. Selamat ya, karena kalian benar-benar sudah tidak bisa main-main lagi semester 3. Kalian harus fokus dengan apa yang kalian capai, menjadi seorang penulis yang baik, menjadi seorang penulis yang mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Cendekia Aksara. Oh my god, aku nangis guys. Oh my god, aku terharu dengan kalian. Luar biasa. Kebayang gak sih semester 3 kalian? Kita udah jarang ketemu, kita udah jarang ngobrol gitu ya mungkin ya. Kalian akan fokus riset, fokus... Wow. Oh my god, aku nangis. Dan untuk yang semester 2, kalian belajar lebih rajin ya. Kalian sudah ada di perpustakaan, sudah ada buku-buku. Kalian bisa belajar juga di sana. Kalian bisa meramu pembelajaran terlebih dahulu sebelum nanti semester 2 bertemu dengan aku, full dengan aku ya teman-teman. Hehe, semangat ya. Semester 2 itu seru banget ya. Dan pokoknya semester 3 nanti teman-teman akan lebih seru lagi mungkin ya. Luar biasa.
Oke, teman-teman, masih adakah yang ingin disampaikan? Kita ada yang ingin memberikan evaluasi mungkin kepada aku gitu ya. Karena aku selama ini yang mengurus teman-teman yang ada di sini gitu ya. Karena jujur aku juga masih belajar teman-teman. Aku masih belajar ke tahap pendidikan sebagai seorang mentor gitu ya. Itu menjadi salah satu catatan aku banget ketika teman-teman mau mengevaluasi aku gitu ya. Oke, terima kasih Tisa. Hebat teman-teman. Aduh, ini nggak bisa minum ya. Udah serak lagi puasa. Oke, masih ada 3 menit lagi teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih kembali Nakita. Ya kalau kalian semangat, aku juga semangat loh. Kalau kalian males-malesan, aku juga bingung mau gimana. Makanya feedback pengajar itu penting. Oke, semoga teman-teman dapat menjadi seseorang yang lebih prefer lagi, lebih pintar lagi menulis, lebih bisa menghadapi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Aku suka gaya ngajarnya. Oke, terima kasih Kak Ana. Aku juga suka gaya belajar Kak Ana. Oke, bentar kita siapin tisu dulu ya. Siap-siap menangis ini. Tapi menangis dalam jangka waktu 2 menit itu tidak enak teman-teman. Oke, oke terima kasih juga teman-teman. Luar biasa ya. Oke, nggak apa-apa kalau yang nggak sempat nggak apa-apa karena aku sudah ditelepon teman-teman jadi aku harus pergi teman-teman harus segera menghadiri acara selanjutnya. Oke teman-teman, semangat terus ya. Aku bangga dengan kalian, aku bangga dengan kalian, pokoknya aku bangga dengan kalian, aku cinta dengan kalian, aku sayang dengan kalian. Oh my god, nggak kebayang aku jadi bisa kenal-kenal, aku bisa kenal teman-teman yang ada di jauh sana, ada yang punya penilaian berbeda-beda, ada yang punya sifat yang luar biasa gitu ya. Oke teman-teman, karena sudah jam 5. Oke, karena sudah jam 5 dan aku sebenarnya aku masih pengen bareng teman-teman tapi sayang banget ini aku masih ada rapat dengan publishing lainnya dan juga aku masih harus ada kegiatan di luar. So, teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah hadir, yang sudah menemani saya, yang sudah melihat seperti apa gitu ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai nanti. Terima kasih. Semangat untuk semester kedepannya. Luar biasa, kalian luar biasa. Aku akhiri. Sampai jumpa. Selamat sore dan terima kasih.